Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa pada kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11. Dan untuk pekan ini, ibu-ibu, setelah kita menyelesaikan kitab 100 hadis pedoman hidup sehari-hari buah karya dari Al-Ustaz Said Yai Hafizahullah, maka sebagai gantinya kita akan melanjutkan dengan mempelajari kitab yang baru, ini kitab Umdatul Mar'ah, yang mana kitab ini berisi 100 hadis landasan hukum bagi wanita, atau 100 hadis tentang wanita. Buku ini atau kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Qadhi Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Bahrain, ya, berasal dari Bahrain. Dan beliau adalah ulama yang terkemuka di negaranya dan menjabat sebagai qadhi, yaitu sebagai hakim, ya, di Kementerian Agama di negara Bahrain. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin sedikit saya akan menjelaskan bagaimana metode kita nanti belajarnya. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya pembahasan hadis yang sudah kita pelajari, mungkin dalam sehari kita bisa membahas sekian hadis gitu ya. Maka di Umdatul Mar'ah kali ini kita akan membahas satu hadis, ya. Membahas satu hadis ya selama waktu yang ditentukan atau yang dibutuhkan, ya. Baru kalau misalkan sudah selesai pekan depan berarti kita masuk hadis yang baru, seperti itu. Kecuali hadisnya hadis-hadis yang pendek ya, dan yang tidak begitu banyak faedah yang bisa kita ambil. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, Umdatul Mar'ah ini sudah disyarah atau sudah dijelaskan oleh penulis di dalam kitab yang lain. Jadi ada matannya, ada syarahnya. Oleh karena itu nanti ya setelah kita membacakan hadisnya, maka saya mengambil catatan atau faedah dari penulis langsung dan memberikan catatan terkait apa yang beliau berikan faedah di situ. Lalu jika ada faedah tambahan, maka saya akan berikan di paling bawah, ya. Jadi nanti ada beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil yang dari penulis langsung dan dari saya pribadi. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang pertama. Penulis memberi judul dengan salah satu hakmu adalah memiliki tempat ta'lim atau belajar agama yang khusus, maka tuntutlah. Hadis yang pertama berbunyi, An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithika, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala ijtami'na yawma kadha wa kadha. Fajtama'an. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Thumma qala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathatun ila kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnain
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnain wasnain wasnain. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, para lelaki telah biasa datang untuk mendengarkan nasihat-nasihatmu. Untuk itu, sisihkanlah untuk kami 1 hari. Dalam sepekan maksudnya ibu-ibu ya. Sehingga kami bisa bermajelis denganmu. Engkau bisa mengajari kami sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu." Para wanita pun berkumpul. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan mengajarkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Beliau kemudian bersabda, "Tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kecuali mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka." Kemudian ada seorang wanita berkata, "Bagaimana kalau 2 anak, 2 anak, 2 anak?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dan juga 2 anak, 2 anak, 2 anak." Hadis sahih muttafaqun alaih. Kalau disebutkan muttafaqun alaih, berarti hadis ini diriwayatkan ya oleh Bukhari dan Muslim. Ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, kita akan mengambil faedah hadis yang ditulis oleh penulis langsung, yakni Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd hafizahullah ta'ala. Penulis di sini berkata, yang pertama, bolehnya mengkhususkan hari dalam menuntut ilmu untuk wanita yang tidak ada pria yang dibolehkan untuk menghadirinya. Ya, nah ini ibu-ibu kalau ada tanda tutup kurung seperti ini, berarti ini komentar atau catatan yang saya berikan dari faedah dari penulis. Ya, hal ini diperbolehkan selama tidak menganggap adanya keutamaan tertentu di hari tersebut. Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan pernah ditanya mengenai hukum mempelajari sirah atau sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Jumat. Ya, jadi beliau pernah ada di sesi tanya jawab, ibu-ibu rahimakumullah. Beliau ditanya, "Wahai Syekh, apa hukumnya belajar atau selalu mendawamkan, jadi dibuat jadwal pelajaran sirah Nabi, pelajaran sejarah atau kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat?" Maka beliau menjawab dengan jawaban yang telah disebutkan di atas, yaitu boleh. Namun tidak boleh ada anggapan kalau belajar di hari ini ada keutamaan tertentu. Ya, seperti itu ibu-ibu. Kemudian yang kedua, wanita dewasa tidak boleh berdesak-desakan atau bercampur baur dengan pria dewasa, walau dalam kondisi menuntut ilmu agama. Ibu-ibu yang saya muliakan, hukum asal pria dan wanita itu tidak boleh bercampur baur atau tidak boleh ikhtilaf. Ini hukum asalnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan Imam Bukhari di dalam Al-Kuna dengan sanad keduanya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari dari bapaknya radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan para pria berikhtilaf atau bercampur baur dengan para wanita di jalan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat keadaan tersebut, beliau bersabda kepada para wanita, dikhususkan kepada para wanita ibu-ibu,
Beliau mengatakan, minggirlah atau menepilah kalian, karena sesungguhnya kalian, wahai para wanita, tidak berhak atau tidak elok ya berjalan di tengah jalan. Kalian wajib berjalan di pinggir jalan. Maka para wanita yang mendengar suara atau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka segera merapat ke tembok atau ke dinding, ya, sampai-sampai bajunya menempel ke tembok atau ke dinding karena rapatnya mereka. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah berkata, mengomentari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang para wanita berikhtilat, bercampur baur di jalan, karena hal itu akan menyeret kepada fitnah atau kepada kemaksiatan atau kepada kesesatan. Maka bagaimana dikatakan boleh ikhtilat pada selain itu? Nah, ibu-ibu ya, ini dasarnya. Jadi hukum asal para wanita itu tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan haramnya ikhtilat atau campur baur antara pria dan wanita. Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kondisi tertentu, ikhtilat itu tidak bisa dihindari. Ya, dalam kondisi tertentu, ibu-ibu ya, ikhtilat itu nggak bisa dihindari. Terlebih lagi kita tinggal di Indonesia. Ya. Seperti contohnya kondisi darurat atau kondisi yang dibutuhkan. Banyak dalil yang menyebutkan seperti para sahabiat membantu merawat para sahabat yang terluka di medan perang. Kemudian para sahabiat yang ikut berjihad atau membela diri dari musuh. Para sahabat dan sahabiat berjual beli di pasar. Atau kalau di zaman sekarang, operasi yang dilakukan oleh dokter dan tim. Kemudian adanya kajian akbar dan lain-lain. Nah, ini tidak bisa dihindari ibu-ibu adanya ikhtilaf. Namun, selama bisa ditutup pintu fitnah, seperti dibuat skema agar tidak terlalu bercampur baur, atau ada SOP yang ketat, maka ini lebih baik dan lebih selamat. Ya. Begitu ibu-ibu. Misalkan lagi ada kajian akbar ibu-ibu ya, dibuat jalur laki-laki ke sana, jalur perempuan ke sana, ya. Seperti itu. Ya. Namun apabila kondisinya darurat, maka ini ya mau digimanakan lagi. Tetapi memang ada dalilnya ya, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat, membedakan antara pria dan wanita dalam pemberian materi pelajaran atau kajian. Ibu-ibu yang saya muliakan, wanita sepandai apapun dia tetap kurang akal dan agamanya. Ya, sepandai apapun wanita tetap kurang akal dan agamanya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya. Perhatikan ibu-ibu, yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan atau pendirian lelaki yang teguh, melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi ketika mereka mendengar Nabi bicara seperti itu, wahai Rasulullah, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, iya benar. Lalu Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal mereka. Dan bukankah wanita jika haid, mereka tidak sholat dan tidak puasa? Mereka menjawab, iya benar. Kemudian Nabi melanjutkan, itulah kurangnya agama mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah,
ibu-ibu yang saya muliakan, hadis ini tidak bermaksud merendahkan kaum wanita. Ya ibu-ibu ya. Tidak ada laki-laki di dunia ini ibu-ibu yang paling sayang, yang paling perhatian, yang paling care kepada kaum wanita kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada. Ya. Beliaulah laki-laki yang pernah hidup ya di zaman yang ada, yang paling perhatian, yang paling sayang, yang paling mengerti wanita, yang paling sabar terhadap wanita. Jadi hadis ini tidak merendahkan kaum wanita, tidak. Namun justru ini merupakan perhatian khusus bagi mereka. Hendaknya materi pelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan para wanita itu sendiri. Diperhatikan setiap diksi. Diksi itu muatan perkataan ibu-ibu. Ya. Dan cara penyampaiannya serta disesuaikan kondisi uruf pada wanita itu berasal. Contohnya, misalkan apabila ada seorang ustadz ngajarin ibu-ibu, intonasinya diperhatikan, ya, kecepatannya, ya, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, ya. Kemudian penggunaan katanya, perhatikan perkataannya. Kalau misalkan ada wanita, jangan terlalu vulgar, ya. Begitu. Apalagi uruf kita di Indonesia, ibu-ibu ya, wanita itu nggak biasa mendengar kata-kata yang vulgar. Dan kalau ada kata-kata yang vulgar keluar dari seorang laki-laki, telinganya itu terganggu, pendengarannya itu terganggu. Nah, begitu. Jadi inilah ada kekhususan materi yang perlu disampaikan bagi wanita. Ya. Kemudian yang kelima, penulis di sini mengatakan wanita itu dikenal dengan sifat malunya. Maka hendaknya masalah ini menjadi perhatian dalam setiap program yang berkaitan dengan kewanitaan. Ya, ibu-ibu yang saya muliakan, wanita itu masih baik fitrahnya, ya. Wanita yang masih baik fitrahnya, maka sifat malu lebih mendominasi. Jadi kalau ada wanita ibu-ibu, ya, fitrahnya masih bagus, maka sifat malunya itu lebih mendominasi. Malu di sini bukan malu-maluin ya ibu-ibu ya. Bukan malu pada tempatnya, tidak. Tapi malu yang memang sewajarnya wanita itu memilikinya. Dan itu lebih baik untuk mereka juga sifat malu ini harus dipelihara. Karena sifat kebengkokan mereka, jika sifat malu ini hilang, maka mereka bisa rusak atau dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, contohnya ibu-ibu zaman sekarang di era sosmed, banyak sekali wanita-wanita yang sifat malunya sudah dirusak dalam tanda kutip. Dirusak oleh media, dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, dirusak oleh pemikiran-pemikiran sehingga mereka udah nggak malu lagi. Contohnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang pintar. Contohnya ibu-ibu ya, seperti mungkin joget-joget, nyanyi-nyanyi, ya, mengumbar aurat, ya, itu dirusak mereka. Nah, kenapa? Karena sifat malu mereka sudah hilang, fitrahnya sudah jelek, fitrahnya sudah udah nggak normal fitrahnya udah rusak ibu-ibu. Dan fitrah ini ibu-ibu rahimakumullah harus dijaga, apalagi ibu-ibu rahimakumullah yang punya anak perempuan, ya, yang punya anak perempuan dijaga sifat malunya, ya, jangan dibiasakan, ya, mereka itu, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifat malunya itu lama-lama terkikis. Misalkan berkawan dengan lawan jenis dianggap maklum, ya. Di sana ada kegiatan misalkan kerja kelompok lah atau apalah, lalu mereka chattingan lah,
ketawa ketiwi lah, jalan bareng lah, ini akan mengakibatkan sifat malu mereka itu akan hilang perlahan-perlahan. Ya. Seperti itu ibu-ibu rahimakumullah. Nah, untuk pembahasan hal-hal terkait kewanitaan, maka hendaknya dibuat program khusus bagi wanita. Contoh saat membahas hukum darah, ya, hukum kehamilan, hukum hubungan biologis, dan hal-hal sensitif lainnya. Nah, kalau ada bahas-bahasan kayak begini nih, ibu-ibu rahimakumullah, ya, maka bagusnya itu dibuatkan daurah khusus untuk wanita. Ya, yang ngajar pun kalau yang paling bagus adalah ustazah. Ini yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan kata-kata yang sifatnya kewanitaan keluar dari lisan seorang ustazah itu lebih bisa diterima oleh kaum wanita itu sendiri. Namun jika tidak ada maka ya boleh seorang ustadz yang mengajar. Namun diperhatikan ya ustadznya juga jangan terlalu vulgar. Dia harus bisa mengemas perkataannya agar para wanita itu tidak ibaratnya terganggu lah dengan perkataan-perkataannya, dengan kalimat-kalimatnya. Taib. Kemudian yang keenam, pengabulan Nabi atas permohonan yang disampaikan para wanita, yakni untuk memberikan waktu khusus mengajar mereka, menunjukkan perhatian Nabi kepada kaum wanita, ibu-ibu. Ya. Jadi ada wanita yang tadi ya di redaksi hadisnya minta waktu sama Rasulullah. Nah, Rasulullah mengabulkan, oke deh boleh, gitu ya. Maka ini adalah bentuk perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Nah, bolehnya para wanita membuat perkumpulan sesama mereka saja. Ya, jadi kalau ada perkumpulan isinya perempuan semua, boleh. Dan meminta seorang ustadz untuk mengajari mereka ilmu agama atau ilmu-ilmu yang ada kemaslahatan yang ingin mereka pelajari dari ilmu-ilmu duniawi yang dibutuhkan. Seperti ilmu parenting, ya ibu-ibu rahimakumullah. Misalkan belajar masak-memasak, ya misalkan, ya pada kenyataannya ibu-ibu ya koki-koki itu kan kebanyakan laki-laki. Ya, diajarin gimana masak yang enak atau kesehatan mungkin mengundang seorang dokter menjadi native speaker ya begitu narasumber ya dan sebagainya ini dibolehkan ya. Kemudian yang ketujuh anjuran untuk wanita agar bersabar ketika kehilangan anaknya meninggal dan balasannya adalah surga. Ibu-ibu yang saya muliakan, sabar adalah sebuah ibadah hati yang sangat besar pahalanya, bahkan tidak bertepi. Ya. Sabar adalah amalan hati atau ibadah hati yang sangat besar. Pahalanya itu besar sekali. Dan bahkan tidak bertepi. Bayangkan ibu-ibu, nggak bertepi maksudnya apa? Nggak terbatas. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Kesabaran hanya bisa diraih dengan keimanan yang baik dan pengetahuan mengenai takdir baik dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ibu-ibu, fa'asa an takrahu syai'an
wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, maksudnya ini istri-istri, ya, ini ayat ini ibu-ibu membahas tentang wanita. Maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Nah inilah ibu-ibu, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa sabar itu pahalanya sangat besar. Setiap musibah, setiap kejadian yang menimpa kita, itu pasti ada hikmahnya. Dan kalau misalkan musibah itu kita sikapi dengan ridho atau dengan sabar, maka ya Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan ungkap atau singkap hikmahnya. Betapa banyak ibu-ibu rahimakumullah. Kita selama hidup ini mengalami musibah-musibah. Tetapi ketika kita menghadapi musibah itu dengan ridho atau dengan sabar, Allah akan segera ungkap hikmahnya. Oh ternyata hikmahnya begini. Oh ternyata hikmahnya seperti ini. Oh ya Allah, ternyata Allah itu sayang banget sama saya. Ternyata dengan musibah ini Allah tuh menunjukkan bahwa dia adalah zat yang maha pengasih. Itu banyak sekali ibu-ibu. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, ketika musibah menimpa kita, apapun bentuknya, maka ada dua ibadah yang harus kita lakukan, yaitu ridho. Ini ridho tingkat tinggi nih ibu-ibu nih. Ya, ridho itu tingkat tinggi. Udah kita bahas pada pembahasan hadis kemarin, pada pelajaran yang telah lalu. Nah, yang di bawah ridho ini sabar. Nah, sabar itu apa sih Ustaz? Sabar itu menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan atau menunjukkan adanya protes dari takdir yang menimpa, dari musibah yang menimpa. Contoh misalkan, enggak ngomong yang aneh-aneh, ya, enggak menampakkan bahwa enggak ridho, enggak terima dengan takdir, ya, atau misalkan contoh ibu-ibu yang niyah itu kayak nampar-nampar pipi, nyobek-nyobekin gamis, jambak-jambak rambut, nangis berguling-guling, itu tidak boleh. Tapi kalau nangis itu boleh. Ya. Nangis doang ibu-ibu ketika ada musibah menimpa, kehilangan anak, itu boleh. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis ketika anaknya Ibrahim itu wafat, ya. Anaknya Ibrahim wafat. Beliau menangis dan tidak masalah. Baik. Yang kedelapan, barang siapa yang wafat dari kalangan anak-anak kaum muslimin, maka baginya surga. Dan hal itu menjadi sebab bagi kedua orang tuanya masuk surga bersamanya. Ibu-ibu yang saya muliakan, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keutamaan ini. Jadi kalau ada anak-anak, ibu-ibu ya, wafat dalam keadaan belum balik, itu nanti kan akan memberikan syafaat atas izin Allah. Ya. Tetapi ibu-ibu rahimakumullah ada syaratnya. Nah, bagi ibu-ibu dan bapak mungkin suaminya nanti bisa disampaikan, bagi ibu-ibu yang pernah punya pengalaman musibah seperti ini, syarat ini tolong dijaga. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, kedua orang tuanya harus sabar. Harus sabar. Ya, sabar, ridho. Ya, ini harus sabar. Jadi ketika wafat, bahkan seterusnya sampai orang tuanya ini wafat, dia harus sabar. Nggak boleh di pertengahan jalan semasa dia hidup, tiba-tiba dia protes sama takdir Allah. Coba anak saya kemarin nggak meninggal, mungkin saya udah begini-begini. Ini nggak boleh ibu-ibu, ini harus dijaga. Jadi sabar kehilangan anak ini adalah sabar yang panjang. Bukan hanya sabar ketika anak ini wafat aja, enggak.
Contohnya, misalkan, ini kan banyak ibu-ibu ya, kasus ya, buat status, ya, menunjukkan kesedihan, meratapi anaknya, entah posting wajahnya, terus sambil pokoknya berlebihan lah. Ini dihindari ibu-ibu, jangan, ya. Karena nih harus sabar nih, harus dijaga. Lalu yang kedua, orang tuanya harus wafat dalam keadaan bertauhid. Ya, ini udah harga mati ibu-ibu ya. Ya, kita harus menjaga tauhid kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi kalau dua syarat ini dipenuhi, insya Allah ya, anak-anak ibu ya yang wafat gitu ya akan memberikan syafaat atas izin Allah, menggandeng bapak ibu ya masuk ke dalam surganya. Kemudian yang kesembilan, ibu-ibu rahimakumullah, semangatnya para sahabiat dalam mempelajari agama. Ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, sahabiat itu merupakan contoh nyata yang harus dijadikan teladan bagi semua wanita muslimah, baik itu dari keimanan, amal soleh, akhlak, bahkan bagaimana mereka memahami arti dari kehidupan dunia ini. Jadi bukan influencer yang ada di sosmed, ibu-ibu. Wanita-wanita majhul, wanita-wanita yang gak dikenal. Bukan mereka yang ibu-ibu ikuti. Ikutilah para sahabiat. Baca kisah mereka, pelajari kisah mereka. Ya. Amalkan apa yang bisa kita amalkan. Amalkan atau contoh apa yang bisa kita contoh. Bukan ibu-ibu lagi scroll Instagram atau TikTok lalu ngelihat ada ukti-ukti gitu ya, tampil di sosmed, terus bikin konten, ya kelihatannya bagus, terus ibu ikutin dia. Ini orang ini nggak dikenal siapa, gitu ibu-ibu. Belajarnya di mana? Kelihatan nggak dia beramal soleh atau tidak? Ini para sahabiat udah bukti nyata ibu-ibu. Ya, jadikanlah mereka contoh dalam kehidupan kita. Ya, begitu. Begitu banyak ibu-ibu rahimakumullah rumah tangga berantakan gara-gara apa? Gara-gara banyak ibu-ibu, banyak wanita muslimah itu menjadikan konten kreator sebagai apa? Sebagai contoh teladan mereka. Mereka dapat uang ibu-ibu. Kita dapat apa? Mereka bikin konten, rame kontennya, mereka dapat uang. Nah, kita dapat apa? Kita ini korban. Begitu. Maka pintar-pintarlah ibu-ibu rahimakumullah dalam mencari teladan. Teladan terbaik ini adalah para sahabiah, terutama Ummul Mukminin, istri-istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa contoh 100%, ya 90%, 80%, 70%, 60%, 50%. Mendekati mereka, ibu-ibu. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kehidupan mereka dan mudah kita amalkan, itu yang kita lakukan. Ya, bukan berarti ibu-ibu harus menjadi sahabiat, enggak. Karena juga suami ibu bukan sahabat. Bukan sahabat Nabi, bukan. Ya. Kemudian yang ke-10, bolehnya munaqasyah atau berdiskusi atau belajar bagi wanita kepada seorang laki-laki yang berilmu dan pandai menjaga diri, afif, khususnya dalam masalah hal-hal yang rumit bagi wanita tersebut. Ibu-ibu yang saya muliakan, seorang ustadz adalah manusia biasa. Begitu juga dengan penuntut ilmu. Selama itu lawan jenis, ibu-ibu perhatikan ini. Selama itu lawan jenis, pasti mereka memiliki ketertarikan.
Terlebih lagi setan selalu menggoda agar setiap insan agar jatuh kepada godaan syahwat. Oleh karena itu, ustadz atau muridnya yang wanita sama-sama saling menjaga kesucian dan marwahnya dengan mengedepankan ketakwaan. Ya, jangan bermudah-mudahan, maksudnya ibu-ibu rahimakumullah. Ya, kalau mau konsultasi silahkan, ya, boleh, ya. Yang terbaik adalah kalau mau konsultasi ibu-ibu harus telepon ustadz, ada suami yang mendengarkan, ya. Mau apa namanya ngechat ustadz, mau nanya sesuatu, izin dulu sama suami. Ayah, aku mau ngechat ustadz, mau nanya masalah ini. Nah, terus setelah udah chat selesai, di screenshot kirim ke suami. Ini yang terbaik ibu-ibu. Ya, ini yang terbaik. Kenapa? Karena zaman fitnah ini luar biasa. Ya, banyak ustadz-ustadz itu kalau ya namanya ustadz itu manusia ibu-ibu. Ngeliat ya ada akhwat belum menikah misalkan, bahkan jangankan yang belum menikah ibu-ibu. Yang sudah menikah, yang bening dikit aja gitu, dia begini ibu-ibu nih, apa namanya? Kalau layangan singit gitu ibu-ibu. Ya, dan saya pernah mendapatinya. Ya, pernah mendapati ada seorang ustadz seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Dan juga kadang-kadang ibu-ibu juga mungkin mereka lupa gitu ya. Bahkan saya pernah punya pengalaman sendiri. Habis ngisi kajian ibu-ibu, tiba-tiba diminta foto ustadz, ayo foto bareng. Wah, langsung saya bingung loh, ngapain foto bareng gitu kan? Buat apa sih dalam hati saya begitu. Cuma karena kalau saya lihat ini kayaknya ibu-ibu baru ngaji nih kayaknya gitu ya. Tadinya saya disuruh di tengah. Loh, ngapain saya di tengah? Enggak, udah. Ibu di sana, saya di sini. Nah, gitu. Jadi ada jarak gitu. Nah, kalau ibu-ibu mendapati ada ustadz-ustadz mungkin foto bareng sama ummahat yang mungkin ustadznya lupa. Ya, husnudzon aja. Ya begitu. Tapi ini harus dijaga ibu-ibu. Ya, jangan cekikikan. Ya, jangan sama ustadz itu WK, ya jangan. Ya, ya. Tetapi kalau misalkan lagi kajian, terus ustadznya sedikit bercanda, ya melemparkan candaan untuk apa namanya istilahnya ice breaking, maka itu tidak masalah selama masih dijaga adanya norma-norma. Nah, untuk di zaman ini, ibu-ibu rahimakumullah, banyak wasilah menuntut ilmu. Maka di antara wasilah yang sangat bermanfaat adalah kajian online atau rekaman kajian di platform digital. Maka baiknya para wanita itu memanfaatkannya. Tapi kan Ustadz, kalau ikut di kajian offline itu kayaknya lebih dapat gitu Ustadz. Iya ibu-ibu, nggak apa-apa. Ya nanti ada faedah yang saya sampaikan di akhir ya. Tapi ibu-ibu ya, lebih baik kita cari kajian yang online. Kenapa? Karena itu lebih menjaga ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ikut kajian online kan bisa di sekarang mungkin ada yang sambil melakukan kegiatan. Ya, syukur-syukur ibu-ibu mencatat gitu ya, alhamdulillah. Tapi ibu-ibu bisa sambil dengerin, mungkin sambil nyuapin anaknya, ya sambil beraktivitas, lebih enak. Ya, dan ini salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita di zaman teknologi ini. Harus kita manfaatkan dan harus kita syukuri. Kemudian ibu-ibu, kenapa kajian online ini atau rekaman kajian di platform digital seperti YouTube atau yang lainnya itu lebih bermanfaat, lebih menjaga ibu-ibu karena hukum asal wanita itu tinggal di rumah. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna," dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dia keluar ketika ada hajat kebutuhan, ngantar anak sekolah, belanja, ya, begitu termasuk belajar menuntut ilmu ke masjid, ya itu termasuk kebutuhan ibu-ibu. Ya, begitu. Dan para wanita juga bisa bertanya secara daring, secara online, tanpa harus berjumpa dengan ustadznya. Kalau telepon jangan video call.
Ibu-ibu ya, jangan. Makanya kalau kajian online pun ini baiknya, bagusnya adalah ibu-ibu dimatikan kameranya. Biar ustadznya aja yang on cam. Ibu-ibunya tetap off cam. Ya. Hendaknya ya bertanya masalah agama juga kepada ahlinya. Tidak semua ustadz memiliki kapabilitas dalam ilmu yang sama. Jika ada pertanyaan akidah, maka cari ustadz yang ahli di bidang akidah, di bidang tersebut. Begitu juga dalam masalah lain seperti muamalah, fikih keluarga, tajwid, hadis, tafsir, fikih ibadah, dan lain-lain. Kita ini harus cerdas, ibu-ibu. Jangan tanya muamalat sama ustadz-ustadz yang bukan ahli di bidangnya. Nanti fatwanya jadi ngawur. Jangan tanya tentang tajwid sama ustadz yang bukan ahlinya. Jawabannya jadi ngawur. Ya. Ada ustadz, ya ustadz besar, pernah saya dengar dia bicara tentang qiraat, bicara tentang riwayat Al-Quran. Ngawur fatwanya, ngawur jawabannya. Ya, begitu ibu-ibu. Ya, jadi kita nih sebagai penuntut ilmu, ya sebagai pencari kebaikan dalam masalah agama, dalam masalah ilmu agama, harus pintar-pintar memilih ustadz ketika bertanya. Ya. Atau misalkan ibu-ibu mau nanya tentang fikih keluarga, tentang pernikahan, tapi nanya sama ustadz yang suka nikah cerai. Ya mau gimana, mau dapat jawaban yang memuaskan, sedangkan pengalaman pernikahannya tidak baik. Ya mungkin dari sisi keilmuan oke, tapi dari sisi pengamalan tidak sesuai dengan apa yang dia ilmui. Dan nasihat itu ibu-ibu, nasihat itu yang didengar, yang berasal dari hati, yang berasal dari ilmu, dan diamalkan. Ilmu sama amalnya tuh selaras. Kalau ada ustadz bicara tentang sholat malam, baca Quran, sodakoh, itu akan langsung kena kepada kita. Kenapa? Karena ustadz itu ngamalin. Kayak gitu ibu-ibu. Ini contohnya ya. Ya, taib. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, selesai sudah catatan atau faedah dari penulis, maka di sini saya ada catatan tambahan atau faedah tambahan. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, bolehnya mengadakan kajian selain di masjid. Ibu-ibu mau kajian di rumah Ummu Fulanah yang rumahnya besar, mau bikin kajian di hotel, mau kajian di mana, mau kajian di alam terbuka, boleh. Ya, ibu-ibu ya, boleh. Tidak ada pembatasan. Ya. Tapi hukum asalnya di masjid. Ini tempat yang terbaik. Ada hadis khusus yang menyebutkan, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yakni di masjid, lalu mereka mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka malaikat akan turun, yang memberikan kepada mereka ketenangan, sakinah, dan didoakan kebaikan. Ini ada hadis khususnya kalau kita belajar di masjid. Sebagian ulama, ya, ketika mensyarah hadis ini, ada yang mengatakan di lain selain masjid pun tetap ada keutamaan. Kenapa? Karena ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis zikir. Ini majelis-majelis ilmu. Kalau di antara nikmat sekarang teknologi, ada majelis online, ada lihat nih malaikat jalan nih di belakang ibu. Oh, ibu lagi belajar. Oh, ibu lagi kajian online. Itu akan didoakan juga, tetap sama. Namun masjid ini adalah poros. Ya ibu-ibu ya, hukum asalnya di masjid. Nggak boleh kita katakan belajar selain di masjid haram, nggak boleh. Ini menyelisihi dalil. Dalilnya apa? Ya ini tadi, Rasulullah ngajar di rumah, nggak di masjid. Ya. Lalu yang kedua, dalam sepekan ibu-ibu cukup sekali mengikuti kajian offline.
selebihnya ikut kajian online. Jangan sampai sibuk ikut kajian hingga melupakan kewajiban sebagai seorang istri atau ibu. Gara-gara kebanyakan acara, ibu-ibu tuh kadang suka lupa jemput anak sekolah. Suka lupa jemput anak ngaji. Kenapa? Habis ada pertemuan antara ummahat, makan-makan, majelis sana, majelis sini. Ya, sampai lupa di rumah ada suami yang harus dimasakin, harus dilayanin. Kalau masak buat temennya semangat luar biasa. Tapi masak buat suaminya, aduh, ya, nggak semangat ibu-ibu. Jangan dibalik ya ibu-ibu ya. Jangan dibalik. Ibu berkhidmat sama anak, sama suami, itu pahalanya luar biasa. Istri saya suka bilang gini, membahasakan kepada saya, yang menemani kamu sampai kamu tua itu adalah istri. Jadi jangan sampai kamu itu lebih perhatian kepada yang lain. Maksudnya perhatian sama teman-teman, perhatian sama murid-murid, perhatian sama siapapun begitu ya, kecuali orang tua atau anak. Nah, begitu juga ibu-ibu. Suami ibu yang akan menemani ibu sampai tua, anak ibu yang akan menemani ibu-ibu sampai tua. Maka berkhidmatlah sekarang. Teman-teman ibu nggak akan selamanya. Ya, nggak akan selamanya ibu-ibu. Maka berkhidmatlah kepada keluarga. Lalu yang ketiga, bilangan 3 atau 2 anak yang wafat itu bukan batasan. Karena setiap anak yang wafat akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Ya. Tapi tadi syaratnya ibu-ibu ya. Ada yang masih ingat nggak ibu-ibu? Syaratnya apa? Ada 2 tadi. Biar mendapatkan syafaat dari anak yang meninggal sebelum balik. Siapa yang bisa menyebutkan ibu-ibu? 2 syaratnya. Sabar dan meninggal dalam keadaan tauhid. Iya ibu, mohon maaf suaranya coba lebih keras lagi. Yang pertama apa ibu? Bersabar. Ya, bersabar, betul. Yang kedua? Meninggal dalam keadaan tauhid. Iya, betul ya. Tidak wafat dalam keadaan kecuali bertauhid kepada Allah. Barakallahu fiki ibu. Baik. Yang keempat, Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Mi'raj. Ya. Beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan istrinya ya, bersama dengan anak-anak muslim dan anak-anak musyrik. Wah, banyak anak-anak di situ ibu-ibu. Nabi Ibrahim sama istrinya yang mengasuh mereka. Berdasarkan hadis ini, hendaknya siapapun yang pernah ditinggal wafat oleh anaknya lebih bersabar dan lebih berbahagia karena anaknya diasuh oleh seorang nabi dan istrinya saat ini. Ya tentu ibu-ibu rahimakumullah, asuhan Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah ini lebih baik ketimbang asuhan kita. Ya. Ya ibu-ibu. Jadi anak-anak mungkin ibu-ibu yang pernah ditinggal wafat oleh anaknya, ya ibu-ibu berbahagialah. Anak-anak ibu sekarang bersama Nabi Ibrahim, lagi main sama teman-temannya, lagi berbahagia. Mereka sedang menunggu Bapak Ibu di depan pintu surga nanti. Syaratnya sabar, jaga tauhid. Gimana jaga tauhid? Belajar tauhid, belajar akidah yang benar ibu-ibu. Ya. Kemudian yang kelima, hadis ini tersirat adanya keutamaan memiliki anak dan tidak ada makhluk yang mencintai anaknya melebihi ibunya. Ya. Bahkan
seekor singa, seekor macan ibu-ibu, induk macan, ibunya macan, singanya ibunya singa, itu sangat sayang sekali dengan anaknya. Lalu yang keenam, hadis ini menunjukkan begitu maha adilnya Allah. Dialah zat yang maha bijaksana dan maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tahu betapa beratnya seorang ibu dan ayah yang kehilangan anaknya, apalagi masih kecil. Maka sebagai gantinya, dia memberi jaminan kepada kedua orang tuanya kelak. Allah memberi jaminan kepada kedua orang tuanya kelak. Anak tersebut akan memberikan syafaat atas izin Allah di akhirat. Anaknya akan menunggu kedua orang tuanya di depan pintu surga dan menggandeng tangan mereka masuk ke dalam surga bersama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kesabaran dan keridhaan kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin yang pernah ditinggal wafat oleh anak-anaknya yang masih kecil atau yang belum baligh atau mungkin yang gugur dalam kandungan yang tetapi usianya itu sudah ada ruhnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ibu-ibu rahimakumullah untuk hari ini kita cukupkan dulu kajiannya. Sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan apabila ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran kita. Baik, jika tidak ada, kita tutup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.